Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat GSJA Peniel serta GSJA Anugerah Cabang Kemendung, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam perlindungan kasih kemurahan Tuhan. Bertemu lagi dengan saya dalam Mimbar Gemar Online edisi tanggal 28 Agustus tahun 2024. Tetapi sebelum kita membaca serta merenungkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga kalau pada kesempatan ini kami boleh merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah dijadwalkan pada tanggal ini. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, membuka hati kami untuk bisa menerima serta mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadwal pembacaan kita pagi ini terambil dari Kitab Keluaran pasal yang ke-5 dan pasal yang ke-6. Tetapi saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Bapak Ibu Saudara semua bisa membacanya di rumah. Kitab Keluaran pasal yang ke-5 dan pasal yang ke-6. Sedangkan tema pembacaan kita ialah pengutusan Musa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kitab Keluaran menceritakan tentang pembebasan bangsa Israel secara luar biasa dari perhambaan di Mesir dan dibawa kepada kemerdekaan yang dipimpin oleh Musa. Sebagaimana kita juga baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kita tahu bagaimana para pemimpin bangsa Indonesia mengajak seluruh rakyat untuk bersatu padu melawan penjajah dari bumi Indonesia tercinta ini. Yang pertama, ibarat sebuah drama. Ada pemeran utama, di dalamnya juga ada pemeran pembantu. Pemeran utama dalam drama pembebasan bangsa Israel ialah Musa. Musa membutuhkan peran serta bangsa Israel agar terlaksana dengan baik. Tapi nyatanya tidak demikian dengan bangsa Israel. Bahkan pihak penguasa Mesir berperan antagonis yang tindakannya bisa tak terduga dan brutal. Peluang kerjasama dengan mereka adalah nol. Akan tetapi kerjasama dengan Musa dan umat Israel juga bukan hal yang mudah. Para pemimpin Israel justru malah menggembosi dan melawan Musa. Karena umat Israel sudah terlalu lama dijajah, hampir 430 tahun. Sama dengan bangsa kita. Hingga semangat mereka melemah, sudah terlalu lama pesimis akan masa depan untuk menjadi masyarakat yang merdeka. Perasaan kecil hati dan tak berdaya semacam ini sulit diatasi, baik oleh keadaan maupun kesadaran diri dengan bantuan Musa. Meskipun Musa terus meyakinkan bahwa kekuasaan Allah Pencipta yang akan melakukan pembebasan umatnya.
Allah yang memperkenalkan diri sebagai pembebas seringkali sukar dipahami, terutama ketika tekanan hidup telah begitu lama dan berat dihadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah Musa harus berperan sebagai pemimpin yang penuh dengan kesabaran dan ketetapan hatinya, serta sepenuhnya mengandalkan penyertaan Tuhan. Tugas ini mensyaratkan Musa memiliki hati seorang gembala yang memahami domba yang digembalakannya. Untuk dapat memberdayakan diri dalam menghadapi pergulatan hidup, juga mengembangkan diri dan berperan dalam segala hal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seberat apapun panggilan itu, kita patut mengaktualisasikan diri kita dalam totalitas ketaatan seorang hamba kepada Allah, dan sebagai seorang gembala kepada orang-orang yang kita layani, juga dalam kerendahan hati mengakui bahwa melakukan tugas penggembalaan adalah tugas yang harus dilakukan dengan sepenuh hati. Bahkan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-48 ayat yang ke-10 dikatakan, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Lalai, dengan kata lain, tidak sungguh-sungguh, atau sembrono, atau asal-asalan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya dengan optimis mainkan peran kita dalam pembangunan tubuh Kristus, juga untuk bangsa dan gereja. Yang kedua, di dalam pasal 6 ayat yang ke-10, Allah berfirman, "Pergilah menghadap Firaun, Raja Mesir, dan katakan kepadanya bahwa ia harus membebaskan orang Israel dari negerinya." Pergi dari negerinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika seseorang bersedia dan berani menyampaikan kritik maupun koreksi demi kemajuan kebaikan, maka ia akan menemukan cara untuk melakukannya, sekalipun halangan atau rintangan itu selalu ada. Musa diutus Tuhan untuk membawa keluar umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Sejak awal ada gejolak dalam diri Musa ketika melihat perlakuan kasar dan kejam orang Mesir kepada orang Israel. Dalam diri Musa ada dorongan yang terjadi. Dalam diri Musa ada dorongan kuat untuk mengubah ketidakadilan yang terjadi pada orang Israel. Pada diri Musa juga ada kesediaan dan keberanian untuk melakukan perintah panggilan dan pengutusannya, sekalipun besar resikonya. Pergumulan untuk berani dan bersedia juga dialami oleh perjuang kemerdekaan Indonesia. Mereka rela berkorban harta, bahkan bertaruh nyawa. Mereka tetap berjuang, bergerilya, walaupun dikejar-kejar oleh tentara Belanda dan tentara Jepang. Tapi kesediaan dan
keberanian dari para pejuang itu telah membawa kepada kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Perjuangan revolusi kemerdekaan juga dilakukan oleh seluruh anak bangsa di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Jenderal Panglima Perang Indonesia dibantu oleh yang lain-lainnya. Demikian pula waktu itu Musa mengajak seluruh umat Israel untuk memperjuangkan kemerdekaan umat Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Yang ketiga, kita bisa baca dari ayat yang ke-29. Bukankah aku ini seorang yang tidak fasih berbicara? Bagaimana mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Banyak orang yang berdalih seperti Musa ketika menerima panggilan pengutusan, merasa diri kecil di hadapan Fir'aun yang berkuasa. Sepintas alasan menolak pengutusan Tuhan itu masuk akal. Karena Musa memang memiliki keterbatasan, tidak pandai berbicara. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa pilihan Tuhan itu tidak pernah salah. Musa dipilih Tuhan dengan keterbatasannya, tapi nantinya akan didampingi oleh Harun. Jika Tuhan memilih, pasti akan melengkapinya dengan penyertaannya. Orang percaya harus optimis melakukan panggilan pengutusan dan harus optimis membangun hidup yang berkarakter. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggung jawab melalui kata dan tindakan menghadapi tantangan Musa terasa tidak percaya diri. Akibatnya ia menjadi pesimis, merasa dirinya bukan orang yang penting. Dan pesimis itu dibentuk dari rasa tidak percaya diri. Musa lupa akan penyertaan Tuhan. Dengan tidak percaya diri, pesimis membuat orang tidak berhasil dan berkembang. Oleh sebab itu, kita harus membangun rasa yang positif. Tuhan tidak melihat kelemahan Musa. Jangan berpikir pesimis. Keberhasilan kita dibentuk dari sikap positif. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 hal yang membuat kita berhasil. Yang pertama, mengaku dan percaya kepada firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, melakukan firman Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan yang ketiga, selalu berpikir positif dan tetap optimis. Dari ketiga hal ini kita belajar untuk berpikir positif dan optimis. Karena dengan rasa optimis kita dapat melakukan pekerjaan pelayanan kita. Percayalah bahwa Allah memilih kita untuk melakukan pekerjaan pelayanan dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk selalu optimis di dalam menghadapi setiap tantangan hidup dan berperan dalam pelayanan, melangkah maju bersama
mewujudkan kebersamaan dalam kemerdekaan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergemar dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.